Ya, selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Saat ini kita akan belajar tentang Berit Hadasyah atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perjanjian Baru. Nah, ini huruf Bet, kemudian ada Shefa, Be, kemudian ini Res, ada vokal I, ya, direk. Kemudian ada huruf Tau, jadi dibaca Berit. Ini ada H, vokal A, H, ini D, dalet ya. Vokal A, Shin, vokal A, dan H. Hadasyah, Berit Hadasyah atau Perjanjian Baru. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, kita lihat dari teks bahasa Ibraninya. Hineh itu lihatlah, Yamim hari-hari, Baim yang datang. Lihatlah hari-hari yang datang. Itu secara literal diterjemahkan sesungguhnya akan datang waktunya. Neum Adonai, demikian firman Tuhan. Neum, firman Tuhan, Tuhan dalam huruf besar ya. Wekarati dan aku akan memotong. Ya, sebenarnya memotong ya. Nanti kita lihat arti karat ini ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mengadakan. Wekarati et bet Israel et bet Yehuda berit hadasa. Wekarati mengadakan, berit hadasa perjanjian baru ya. Dengan bet itu rumah atau keturunan, diterjemahkan kaum di sini ya. Bet Israel, keturunan Israel, kaum Israel, dan Bet Yehuda, keturunan Yehuda atau kaum Yehuda. Nah, karat tadi mengadakan ya, itu sebenarnya artinya adalah memotong atau memutus atau menebang ya. Arti literalnya itu memotong, memutus atau menebang. Karat berit, memotong perjanjian. Nah, kalau LAI menerjemahkan dengan memotong perjanjian, kemungkinan ada banyak yang tidak tahu. Karena itu LAI menerjemahkan dengan mengadakan perjanjian. Nah, apa yang dimaksud dengan memotong perjanjian atau karat berit ini? Menurut tradisi kuno, seekor atau mungkin beberapa ekor ya binatang dipotong untuk mengadakan perjanjian. Jadi kalau kita di Indonesia sekarang misalnya ada perjanjian jual beli ya, ada akte jual beli atau surat perjanjian gitu ya. Kalau nikah, janji nikah juga ada surat nikah seperti itu. Nah, ada pada zaman kuno itu tidak memakai meterai seperti sekarang ya, tetapi dengan memotong seekor binatang atau beberapa ekor binatang ya sebelum mereka mengadakan perjanjian. Nah, apa maksudnya? Ini adalah makna simbolis ya. Ketika hewan itu dipotong keluar darah, itu kan berarti mati ya. Jadi perjanjian itu sebenarnya artinya sangat serius. Melanggar berarti mati. Nah, misalnya kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 15 ya. Ini judulnya Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunan. Firman Tuhan, ayat 9 ya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Nah, Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, dalam bahasa Ibraninya, Bayom, pada hari itu, Hahu,
karat Adonai et Avram berit. Jadi Tuhan memotong ya, mengadakan itu dari kata karat et haberit et Avram berit. Jadi setelah hewan itu dipotong, nah ini ada kata karat, memotong ya, memotong perjanjian. Nah, artinya perjanjian ini serius ya. Kemudian di Kejadian 17 kita juga melihat sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Perhatikan kata dilenyapkan ya. Nah, dalam ayat 14 ini kalau kita lihat bahasa aslinya, nah ini ya. Arel zakar aser loyimol, laki-laki yang tidak disunat, ayat besar dagingnya ya. Jadi tidak dipotong, ya, maka dia wenik retah, maka dia akan dipotong, akan dilenyapkan dalam bahasa Indonesianya, ya, akan dipotong. Hanefes, nefes, nafas, jiwanya, hahi. Me'ah dari antara orang-orang sebangsanya ya. Jadi sunat itu tanda betapa seriusnya perjanjian itu. Kalau mereka mengingkari, maka mereka akan dikarat, akan dipotong. Wenik retah dari kata karat ini ya. Jadi akan dipotong atau dilenyapkan. Nah, Kejadian pasal 17 ayat 14 tadi ya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi ingkar sama dengan dikarat, dipotong, atau mati, atau dilenyapkan. Jadi makanya istilah yang dipakai adalah karat berit, memotong perjanjian. Di dalam bahasa Indonesia mengadakan perjanjian. Jadi memang ada sedikit perbedaan, tapi kita bisa melihat latar belakangnya kenapa muncul istilah karat, karena ada pemotongan hewan dan itu tanda serius. Jika mengingkari maka akan dipotong atau dengan kata lain dilenyapkan. Nah, dalam perjanjian baru kita membaca Matius 26 ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah perjanjiannya, perjanjian baru itu juga dimeteraikan dengan darah. Jadi ada unsur darah. Karena ini perjanjian baru ini kan juga dalam konteks orang-orang Yahudi. Karat berit, mereka pasti tahu itu ya. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Ken gam et hakos akar haseudah. Ya. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Amar, dan dia berkata, hakos hazot, cawan ini hi adalah haberit hahadasah. Berit hahadasah, perjanjian baru, bedami, oleh darahku, hanispak yang ditumpahkan ba'atkem bagi kalian. Jadi perjanjian baru ini juga artinya sangat serius ya, dimeteraikan dengan darah perjanjian baru, haberit hadasah, seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia tadi, pasal ya di kitab Yeremia tadi, pasal 31 tadi, tentang berit hadasah. Nah, ini penggenapannya ada dalam perjanjian baru di mana Yesus mengadakan perjanjian baru dengan darahnya sendiri. Nah, betapa seriusnya Tuhan kita mengadakan perjanjian bagi kita. Nah, perjanjian itu istilahnya adalah darah yang tertumpah bagi pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda belum menerima darah Yesus, terima darah Yesus sebagai pengampunan
dosa, dosa Anda akan diampuni dan Anda memiliki pengharapan kekal ya untuk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Kalau Anda mengingkari perjanjian ini, maka akan resikonya besar ya. Kalau Anda tidak memiliki perjanjian ini, berarti Anda tidak punya pengampunan. Nah, simple ya. Karena itu di Yesus ada pengampunan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.